Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel Enterprise Book. Dan kali ini di depan gue udah ada sebuah Smart TV terbaru dari brand asal Indonesia, yaitu Polytron Mini LED Quantum Smart 4K Ultra HD 85 inci yang baru-baru ini baru aja diperkenalkan di pasar Smart TV Indonesia. Siapa sih kira-kira yang nggak kenal sama brand asal Indonesia satu ini yang emang namanya itu udah melambung sejak tahun 1978 ya kalau nggak salah, dan mereka itu udah mendapatkan banyak banget awards. Jadi gue sama sekali nggak perlu meragukan ya, karena kalian udah pasti kenal sama Polytron ini. Nah, kira-kira selengkap dan secanggih apa sih fitur yang dibawa oleh Smart TV terbaru dari Polytron ini? Karena terakhir gue cek di website resminya itu dia tuh udah bawa fitur unggulan dan juga teknologi canggih dari sebuah Smart TV, yaitu mini LED yang dipadukan dengan teknologi Quantum Dot Display. Kira-kira teknologi apa itu? Mending kalian simak aja video reviewnya sampai selesai. Nah, seperti yang udah gue mention di awal tadi, kalau misalkan TV ini tuh udah membawa fitur canggih dan juga teknologi terbaru kan, tapi sebelum kita masuk lebih mendalam ke arah sana, gue ngerasa lebih baik kita fokus dulu ke hal yang paling mendasar dari sebuah Smart TV, yaitu kualitas layarnya. Dimana menurut gue layarnya ini tuh udah termasuk oke punya ya bro, karena meskipun layar ini hadir dengan ukuran yang raksasa banget yaitu 85 inci, tapi kualitas layar itu sama sekali tidak mengalami penurunan sedikit pun. Warnanya itu tetap kelihatan hidup dan juga keren, gambar yang dihasilin pun juga tajam dan terlihat realistis. Resolusinya udah 4K Ultra HD 3840x2160 pixels, berpanel mini LED dan berteknologi Quantum Dot. Ngebuat gambar yang diproyeksiin dari layar Smart TV ini jadi lebih sempurna. Panel mini LED-nya juga memiliki jumlah LED yang lebih banyak dan lebih rapat dibandingkan panel LED konvensional. Sehingga dimming zone di Smart TV ini jadi lebih banyak, yang ngebuat kecerahan layarnya meningkat, warna yang dihasilin lebih kaya dan akurat, serta warna hitamnya menjadi lebih pekat. Untuk brightness layar Smart TV ini ada di angka 450 kandela per meter square, yang ngebuat kecerahan layar itu akan tetap terang meskipun berada di ruangan yang memiliki cahaya berlebih sekalipun. Hal ini ngebuat layar Smart TV ini unggul dibandingkan layar OLED yang ada di luar sana. Terus untuk sudut pandang Smart TV ini itu mencapai 178 derajat vertikal maupun horizontal, yang ngebuat gue nggak ada masalah nih mau nonton dari samping, dari atas, bahkan dari bawah sekalipun, karena gambarnya akan sama terangnya berkat sudut pandang Smart TV ini yang lebar banget. Dan gak hanya itu, Smart TV ini juga dilengkapi dengan teknologi HDR10 Plus yang dapat ningkatin rentang dinamis suatu gambar, ningkatin kontras warna putih tercerah dan juga warna hitam tergelap, terus bisa ngebuat pixels jadi lebih akurat, serta bisa hidupin gambar dengan lebih banyak detail. Singkatnya nih ya, teknologi HDR10 Plus itu bisa meningkatkan kualitas gambar dari Smart TV ini bisa jadi lebih tinggi lagi, lebih tajam dan juga lebih cerah dibandingkan Smart TV lain di luar sana yang nggak pakai teknologi HDR10 Plus. Selain itu, Smart TV ini juga memiliki teknologi 120Hz Ultra Smooth Motion yang mampu nampilin 120 gambar dalam 1 detik. Sehingga Smart TV ini nggak akan berkedip saat kalian sedang asik-asiknya menikmati konten hiburan. Teknologi 120Hz Ultra Smooth Motion miliknya ini dikombinasikan dengan teknologi Variable Refresh Rate yang ngebuat Smart TV ini dapat hilangin gambar nge-lag saat bermain game konsol dengan nyengkronin kecepatan refresh rate dari game konsol tersebut, sehingga pengalaman bermain game konsol kalian di Smart TV ini jadi semakin menyenangkan. Oh iya, Smart TV ini juga gunain sistem operasi VIDA, yaitu OS berbasis Linux yang banyak digunain di beberapa Smart TV yang ada di luaran sana. Nah, layaknya OS Android, OS VIDA ini juga memiliki application store bernama VIDA Store, layaknya Google Play Store di OS Android. Jadi kalian tetap bisa install aplikasi yang kalian inginkan di Smart TV ini. OS VIDA ini tuh juga menurut gue itu nggak kalah canggih ya sama OS Android milik Google. Karena selama gue operasiin Smart TV ini, pengoperasannya itu smooth, responsif, bisa browsing, dan OS-nya juga kompatibel dengan banyak apps yang ada di application store miliknya, sehingga kalian bisa nikmatin banyak konten hiburan di Smart TV ini. Terus di dalam paket penjual Smart TV ini, kalian bisa langsung nikmatin konten Netflix, YouTube, YouTube Kids, dan Amazon Prime Video sesuka hati dengan kualitas video beresolusi 4K Ultra HD, tanpa harus menginstall aplikasi tersebut terlebih dahulu. Pastiin aja kalau kalian udah punya akunnya ya. Nah, pas gue nikmatin konten Netflix, uniknya itu dia udah bisa mendeteksi kemampuan Dolby Vision dan juga Dolby Atmos yang ada di Smart TV ini. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, dia langsung mendeteksi Dolby Atmos dan juga Dolby Vision. Pas gue nonton video Six Underground, Snowpiercer dan juga Chosen, terasa banget sih kalau layar dan audio Smart TV ini tuh bener-bener mantap.
Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu Dolby Vision itu merupakan teknologi yang dapat membuat gambar dan warna yang ada di layar Smart TV menjadi ultra vivid. Seperti warna jadi lebih hidup dan lebih cerah 40 kali lipat dari teknologi konvensional, dan warna hitam 10 kali lipat jadi lebih gelap dari teknologi konvensional. Sedangkan Dolby Atmos merupakan teknologi yang dapat membuat pengalaman suara seperti 3 dimensi dengan kejelasan dan detail yang luar biasa, sehingga dapat hasilin audio dengan kualitas tertinggi. Jangan lupa juga ya, agar pengalaman audio saat menonton Netflix semakin mendalam, aktifin terlebih dahulu fitur Dolby Atmos-nya di menu setting audio enhancement. Dan kalian akan merasakan kualitas menonton layaknya di bioskop kesayangan kalian hanya dengan bermodalkan Dolby Vision dan juga Dolby Atmos di Smart TV besutan Polytron ini. Terus, buat kalian yang ingin mengatur picture mode dan juga sound mode di Smart TV ini, gampil banget bro caranya. Dimana kalian tuh tinggal pencet satu tombol yang bertuliskan P mode alias picture mode atau S mode alias sound mode yang ada di remote-nya, tanpa harus masuk ke menu setting terlebih dahulu. Dan menariknya lagi nih, Smart TV ini juga dilengkapi dengan teknologi 4K upstreaming yang ngebuat konten beresolusi 4K Ultra HD dari YouTube maupun Netflix dapat dinikmati dengan maksimal tanpa adanya penurunan resolusi. Teknologi 4K upscaling juga nggak absen ya di Smart TV ini, yang secara otomatis dapat mengupgrade konten YouTube beresolusi rendah seperti SD, HD, dan juga Full HD mendekati konten beresolusi 4K. Nah, untuk konektivitasnya, sebenarnya Smart TV ini tuh udah support Wi-Fi dual band dengan dua opsi, yaitu 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Tapi kalau gue boleh saran ke kalian ya, mending kalian pakai konektivitas 5 GHz-nya aja, biar kalian bisa dapat feels bermultimedia yang lebih lancar lagi. Kalau mau dapetin konektivitas internet yang lebih stabil lagi, kalian bisa pakai kabelan yang port RJ45-nya ada di back panelnya. Nggak lupa juga nih, konektivitas Bluetooth 5.0 melengkapi Smart TV satu ini. Sehingga kalian bisa koneksiin perangkat Bluetooth seperti headphone, keyboard, bahkan speaker juga bisa. Oh ya, untuk bootingnya sendiri, Smart TV itu menurut gue itu udah cepet banget ya. Karena pas gue klik sekali nih, layar langsung mati. Terus pas gue klik sekali lagi, layar langsung hidup tanpa ada delay sedikit pun. Ini ngebuktiin kalau sensor infrared yang ada di remote dan juga di Smart TV-nya benar-benar sensitif dan responsif, serta jerawannya benar-benar oke. Nggak kayak Smart TV dari vendor lain di luar sana nih, yang kadang harus nunggu bootingnya beberapa saat terlebih dahulu, baru deh Smart TV tersebut menyala maupun mati. Yang menariknya lagi nih, Smart TV ini udah support fitur screen sharing, jadi kalian bisa memproyeksikan konten yang ada di HP kalian ke Smart TV ini. Untuk kualitas audio dari Smart TV ini sendiri, menurut gue secara pribadi udah oke ya, malah cenderung powerful. Nah, kalau misalnya kalian kurang percaya, mending kalian denger sendiri kualitas audionya. The entertainment commences. I shall be watching. Oke, menurut kalian gimana? Mending kalian langsung ramein aja di kolom komentar di bawah. Nah, sesuai dengan namanya, Polytron Mini LED Quantum Smart 4K Ultra HD 85 inci ini udah jelas ya, pasti punya bentang layar seluas 85 inci. Dimana, jujur, gue sama sekali belum pernah nge-review Smart TV segede gini. Mentok-mentok gue itu terakhir nge-review Smart TV berukuran 65 inci ya bro. Dan itu aja gue ngerasa udah gede banget. Gimana sekarang gue itu dihadapkan dengan sebuah Smart TV segede ini bro, 85 inci. Gue itu jadi ngerasa nge-review sebuah bioskop bro. Smart TV ini bermaterialkan plastik doff berkualitas tinggi yang dikombinasikan dengan material metal yang kuat dan juga kokoh di sekujur frame-nya, bezelnya, back panel-nya, dan juga base stand-nya. Sehingga meskipun terlihat minimalis, namun kesan mewah dan juga elegannya masih kelihatan jelas. Hal yang paling gue suka dari Smart TV Polytron terbaru ini adalah desainnya ini loh. Dimana dia tuh udah mengadopsi ataupun ngikutin garis desain Smart TV milik brand luar atau yang biasa disebut sebagai premium metal frameless design. Bisa kalian lihat sendiri, bezel kiri, kanan, dan juga atasnya benar-benar tipis dan berkelas. Bezel yang tipis ini maksimalin area menonton gue layaknya lagi nonton di bioskop, sehingga gue bisa lebih PW lagi nih untuk nikmatin konten yang lagi gue tonton. Nggak lupa bagian bezel bawahnya itu menyatu dengan dual speaker 15 watt miliknya ya, yang grill speakernya berbentuk seperti soundbar, yang ditemani dengan tulisan Polytron sebagai identitas dari Smart TV ini, dan keluaran audionya support teknologi Dolby Atmos. Untuk bobotnya sendiri, Smart TV ini menurut gue terbilang berat bro. Bobotnya itu 52,1 kg dan berdimensi 1901 x 428 x 1201 mm. Jadi gue saranin jangan angkat Smart TV ini sendirian ya, karena kalian udah tahu kan Smart TV ini sebesar dan seberat apa. Ini terbukti dengan hadirnya dua handle yang ada di bagian atas back panelnya dan dua handle yang ada di bagian tengah back panelnya, yang memperjelas kalau Smart TV itu membutuhkan minimal 2 orang untuk mengangkatnya. Dan hal yang paling gue salutin juga nih dari Smart TV ini, itu meskipun dia itu cuma punya 2 buah base stand,
berbentuk segitiga dengan material metal kualitas tinggi, tapi dia itu masih mampu nih buat nopang TV berukuran 85 inci dengan bobot 52,1 kg. Dimana hal ini membuktikan ya kalau misalkan kualitas base stand-nya ini bukan kaleng-kaleng. Di back panel ini juga terdapat beberapa port input ya, yang menurut gue cukup banyak alias komplit. Mulai dari satu buah port video AV, satu buah port audio AV, terus ada juga satu port antena, satu buah port optical digital audio output, satu buah port jack audio 3,5 mm, satu buah port Ethernet RJ45, terus ada juga dua buah port USB Type A, dan terakhir ada juga 4 buah port HDMI. By the way, remote yang gue pegang saat ini itu adalah remote bawaan dari Smart TV ini. Materialnya itu masih pakai plastik ya, sehingga terlihat sederhana dan juga ringan pada saat gue genggam. Namun sayangnya satu poin, yaitu list silver yang ada di sekeliling remote-nya ini ngebuat tampilan remote-nya ini tidak seelegan juga semewah Smart TV-nya. Sungguh disayangkan sih ya, remote bawaan ini pas gue ceki-ceki masih gunain konektivitas IR Blaster alias infrared. Jadi pengoperasian remote-nya harus selalu diarahin ke Smart TV, agar Smart TV dapat menerima perintah yang diberikan remote-nya. Poin plusnya, bila remote berkonektivitas infrared, kalian itu bisa sama sekali nggak butuhin yang namanya pairing device sekalipun, dan memungkinkan kalian untuk mengendalikan Smart TV ini menggunakan perangkat IoT. Yang gue suka juga dari remote Smart TV ini tuh ada di fungsinya. Berkat dimensi remote-nya yang memanjang dan bongsor namun tetap ergonomis, semua fitur yang ada di Smart TV ini tuh dijembrengin di remote-nya semua. Mulai dari tombol power, mute, number lock, setting, input, back, home, sampai tombol shortcut Netflix, YouTube, Prime Video, bahkan media pun juga ada di remote ini. Belum lagi tombol di remote-nya yang gede-gede yang ngebuat kalian nggak akan salah pencet pas ngoperasiin remote ini. Udahlah tombolnya gede-gede, empuk juga pas dipencet, dan konektivitas infrarednya dapat ngerespon dengan baik. Nggak ada kendala sedikit pun deh pas gue operasiin remote Smart TV ini. Kesimpulannya nih ya, untuk harga 40 juta rupiah di awal tahun 2022, gue ngerasa pasti di antara kalian banyak nih yang jadi berpikir ulang untuk meminang sebuah Smart TV dari Polytron ini. Akan tetapi dengan layar jumbo 85 inci, mengusung premium metal frameless design, berteknologi mini LED quantum dot display, terus ada juga SDA10 Plus yang variable refresh rate-nya mentok hingga 120 Hz ultra smooth motion, terus juga support fitur 4K upstreaming, 4K upscaling, Dolby Vision, dan Dolby Atmos, kayaknya sulit ya buat kalian bisa dapetin Smart TV dengan segudang teknologi dan fitur secanggih ini di range harga 40 juta rupiah. Karena biasanya teknologi dan fitur canggih tersebut bisa kalian temuin di beberapa vendor Smart TV luar sana dengan harga yang lebih fantastis dari 40 juta rupiah. Jadi gue bisa bilang kalau misalkan Polytron Mini LED Quantum 85 inci ini merupakan Smart TV dengan teknologi Mini LED Quantum Dot termurah hingga saat ini. Belum lagi pihak Polytron juga memberikan bonus Polytron Smart Soundbar secara gratis senilai Rp2.999.000 selama promo masih berlaku dan persediaan masih ada ya. Dan mereka juga memberikan premium service berupa gratis biaya pemasangan untuk pembelian produk ini dan dapetin penawaran menarik lainnya selama pameran yang ada di beberapa mall di Indonesia. Buat kalian yang emang udah pengen banget beli dan mupeng banget untuk meminang sebuah Smart TV terbaru dari Polytron ini, langsung aja cus ke kolom deskripsi karena gua udah taruh linknya di sana. Akhir kata cukup sekian dulu ya review gue terkait Polytron Mini LED Quantum Dot Smart 4K Ultra HD 85 inci ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, no skip-skip. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Gue Afif pamit. Assalamualaikum.